Kalau Anda sedang hidup dalam dosa dan Anda mengalami sakit penyakit, yang kita perlu lakukan adalah minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Banyak orang minta ampun terus, tapi dosa masih jalan terus. Jadi penting di sini selain minta ampun, kita juga bertobat. Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Jangan lagi buat kesalahan yang sama. Berhenti berbuat dosa. Menjauhi medan dosa. Hindari yang menjadi rawan di mana kita jatuh dalam dosa. Itu namanya bertobat. Mengalami kesembuhan ilahi. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang bergumul mengenai kesehatan mereka. Karena kesehatan adalah hal yang paling dicari-cari bagi setiap manusia, baik secara jasmani, jiwa maupun secara spiritual. Dan sehat adalah sesuatu yang perlu dipertahankan, bukan untuk satu kali saja, tapi untuk seterusnya. So, jika kesehatan kita terganggu, maka semua aktivitas kita pun akan terganggu juga. Dan setiap orang yang sakit pasti ingin sekali cepat sembuh. Dan yang luar biasa, Tuhan kita pun mau dan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Yang menjadi pertanyaan, kenapa manusia masih bisa sakit? Kenapa ada COVID-19? Kenapa virus ini masih terus merajalela? Sekalipun kita sudah doakan. Saya beritahu, penyakit bukan berasal dari Tuhan. Nah, saya mau bagikan pada kita semua ada 3 sumber penyakit atau 3 hal mengapa orang bisa sakit. Yang pertama, sumber penyakit itu datang karena dosa. Pada mulanya Allah tuh menciptakan manusia dan menempatkan dalam Taman Eden. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sehat. Manusia itu berkelimpahan. Manusia itu tidak pernah mengalami sakit. Namun ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia mengalami yang namanya sakit. Perempuan mengalami sakit bersalin, di mana manusia bisa mengalami sakit kepala, sakit kelumpuhan, sakit diabetes, sakit bahkan darah tinggi, kanker, HIV, dan lain sebagainya. Jadi semua penyakit tersebut bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin manusia sakit. Tapi penyakit itu datang justru karena ulah manusia itu sendiri. Karena dosalah menyebabkan manusia akhirnya jadi sakit. Yang tadinya Adam sehat, jadi sakit. Yang tadinya Adam tidak pernah mengalami sakit, jadi bisa mengalami sakit. Yang tadinya Hawa tidak pernah mengalami sakit, jadi mengalami sakit. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan berasal dari bahasa Ibrani, artinya kabot, yang artinya itu bobot, nilai, kualitas, atau sehat. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya gambar dan kualitasnya Tuhan. Gambar dan kemuliaannya Tuhan. Baik itu tubuh, jiwa, dan rohnya penuh dengan kemuliaan. Kualitas, sehat. Namun akibat dosa, maka manusia kehilangan kualitasnya Tuhan. Dosa membuat hubungan kita tidak lagi berkualitas. Akibat dosa membuat pikiran kita tidak lagi berkualitas. Akibat dosa membuat perkataan kita tidak lagi berkualitas. Akibat dosa membuat hati kita pun tidak lagi berkualitas. Akibat dosa maka kesehatan pun kita tidak lagi berkualitas. Karena dosa mengurangkan kualitas Tuhan yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya bagi saudara yang sehat, jangan buat dosa. Supaya kesehatan kita jangan sampai terganggu. Minta maaf, orang yang masih hidup dalam dosa, maka penyakit akan berkembang biak dalam diri orang itu. Penting dalam hari-hari ini untuk kita selalu jaga hati, jaga pikiran dan perbuatan agar hidup kita tetap sehat. Karena ini ada rencana Tuhan dari semula untuk kita sehat. Hidup ini sudah susah, tolong jangan tambah susah karena perbuatan bodoh kita. Hidup sudah susah, jangan jadi troublemaker. Jangan bikin ulah lagi. Kalau Anda sedang hidup dalam dosa dan Anda mengalami sakit penyakit, yang kita perlu lakukan adalah minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Banyak orang minta ampun terus, tapi dosa masih jalan terus. Jadi penting di sini selain minta ampun, kita juga bertobat. Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Jangan lagi buat kesalahan yang sama.
berhenti berbuat dosa, menjauhi medan dosa, hindari yang menjadi rawan di mana kita jatuh dalam dosa. Itu namanya bertobat. Yesaya 59 ayat 1-2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosa-dosamu. Dosa membuat jarak antara kita sama Tuhan, karena terang sama gelap gak bisa bersatu. Sama seperti minyak dengan air gak bisa chemistry, gak bisa bersatu. Demikian Tuhan gak bisa bersatu dengan dosa. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus tergantung di atas salib, Tuhan Yesus sempat berseru, Tuhan Yesus sempat berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Bapa meninggalkan Yesus? Karena Yesus memikul dosa dunia, memikul dosa kita. Dia tidak buat dosa, tapi karena dia pikul dosa, Bapa jadi berpisah sama Yesus. Bayangkan, Yesus aja bisa terpisah dengan Bapa karena dia pikul dosa kita, apalagi kita. Makanya di sini penting untuk kita cepat akui segala kesalahan kita dan bertobat. Maka segala doa-doa kita pasti didengar oleh Bapa di surga.